Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khosotimah dari Prodi Akuntansi Keuangan Perusahaan. Di video kali ini, saya dan dua rekan teman saya akan menjelaskan tentang beberapa poin berikut. Yang pertama, sarjana atau profesional. Yang kedua, warga negara. Yang ketiga, pendidikan kewarganegaraan. Yang keempat, alasan pendidikan kewarganegaraan. Dan yang kelima, dampak pendidikan kewarganegaraan. Tentu pernah memikirkan menjadi seorang sarjana atau seorang profesional. Karena seorang sarjana atau profesional ialah seseorang yang mampu menguasai ilmu pengetahuan atau bidang-bidang tertentu, yang mana ilmu ini bermanfaat dan bisa menjadi sebuah penghasilan, inovasi-inovasi, bahkan sebuah lapangan pekerjaan. Pendidikan kewarganegaraan menjadi kriteria bagi pengembangan kemampuan sarjana atau profesional. Karena pada hakikatnya, pendidikan kewarganegaraan berlandaskan atau bersumber dari nilai-nilai Pancasila, yang dimana Pancasila sebagai kepribadian warga Indonesia. Dengan pendidikan kewarganegaraan, para sarjana atau profesional mampu memperkuat pribadi mereka sebagai warga negara Indonesia, mencintai tanah air, dan berkontribusi atau berdampak positif terhadap kehidupan atau berpikir terbuka terhadap masalah-masalah yang ada di kehidupan sehari-hari, serta mengembangkan sarjana atau profesional menjadi warga negara yang baik dan terdidik. Kemudian materi kedua yaitu tentang warga negara. Warga negara merupakan anggota dari suatu negara yang memiliki kedudukan khusus terhadap negaranya, serta memiliki hubungan, hak, dan kewajiban yang bersifat timbal balik terhadap negaranya. Selain itu, warga negara merupakan semua orang yang memiliki ikatan hukum terhadap suatu negara. Siapa saja yang menjadi warga negara? Menurut pasal 26 ayat 1 menjelaskan bahwa warga negara ialah bangsa Indonesia asli dan orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Contohnya seperti anak dari hubungan sah antara ayah warga negara Indonesia dan ibu warga negara asing. Baiklah, saya Nadia akan melanjutkan penjelasan tentang pendidikan kewarganegaraan. Sejak kapan Indonesia menyelenggarakan pendidikan kewarganegaraan? Apakah sejak Indonesia merdeka atau sebelum proklamasi kemerdekaan? Di Indonesia, pendidikan kewarganegaraan mulai berkembang pada tahun 1957 di masa pemerintahan Presiden Soekarno. Pendidikan kewarganegaraan kemudian mulai dipelajari di sekolah-sekolah pada tahun 1961 dengan nama Civic. Mata pelajaran ini kemudian berganti nama menjadi Pendidikan Kewarganegaraan pada tahun 1968. Secara resmi, mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dimasukkan ke kurikulum pelajaran sekolah di Indonesia pada tahun yang sama, yaitu 1968. Pada tahun 1975, terjadi pergantian tahun ajaran yang biasanya mulai di bulan Januari sampai Desember menjadi Juni sampai Juli. Saat itulah nama pendidikan kewarganegaraan berganti menjadi pendidikan moral Pancasila atau disingkat dengan PMP. Perubahan nama ini ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 1994. Nama mata pelajaran ini berganti lagi menjadi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang disingkat menjadi PPKN. Di masa reformasi, PPKN diubah lagi yang namanya menjadi PKN atau Pendidikan Kewarganegaraan. Hingga terkini,
Nama mata pelajaran ini kembali menjadi PPKN dan hingga digunakan hingga saat ini. Selanjutnya, bagaimana membangun kepercayaan atau argumen tentang tantangan pendidikan kewarganegaraan dan juga di masa depan. Tantangan yang dihadapi dalam proses pendidikan Pancasila pada era revolusi saat ini, peserta didik yang sudah terlepas dari ponsel pintar, saat ini mereka dengan mudah mendapatkan informasi dari luar melalui internet yang terkadang informasi tersebut tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Namun, hal tersebut juga dapat diatasi dengan cara memanfaatkan perkembangan informasi serta ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi media dalam penanaman dan penguatan Pancasila di era revolusi. Saya, Nurhadi Isnani, akan melanjutkan poin tentang alasan dan dampak dari pendidikan kewarganegaraan. Perkembangan di era globalisasi yang begitu cepat saat ini dapat membuat kebiasaan hidup masyarakat dan juga sikap dan perilaku mereka ikut berubah. Maka dari itu, pendidikan kewarganegaraan sangat diperlukan untuk mencegah terjadinya dampak negatif dari perkembangan era globalisasi pada saat ini. Karena dengan adanya pendidikan kewarganegaraan, kita sebagai generasi muda dimaksudkan untuk menjadi pribadi yang berbudi luhur, bertanggung jawab, bermoral, dan menjadi warga negara yang baik. Pendidikan kewarganegaraan yang diberikan pada kita para mahasiswa yaitu untuk menyadarkan para mahasiswa untuk tetap memiliki Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan kita sebagai mahasiswa memiliki hak dan kewajiban untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa, sehingga Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat menjadi negara yang merdeka dan menjadi negara yang harus kita jaga. Selanjutnya, dampak dari pendidikan kewarganegaraan. Sebagai makhluk sosial memiliki ketergantungan hidup dengan orang lain, sudah sepatutnya kita menjaga hubungan yang baik dan benar kepada orang tersebut. Salah satu cara yang dapat kita lakukan untuk menjaga sosial bermasyarakat yaitu dengan mempelajari pendidikan kewarganegaraan. Tentu saja bukan hanya sosial. Pendidikan ini juga dijadikan sebagai panduan masyarakat untuk saling bertoleransi, baik sama kelompok, golongan, ataupun masyarakat. Dampak yang ditimbulkan dari kita mempelajari pendidikan kewarganegaraan ini yaitu dapat menyebabkan beberapa hal pada masyarakat. Salah satunya dari kita mempelajari pendidikan kewarganegaraan ini yaitu akan tumbuhnya rasa saling menghormati antar sesama, yang dimana rasa hormat ini akan diberlakukan kepada mereka yang memiliki satu sosial yang berbeda. Baiklah, sekian dari saya dan rekan-rekan saya ucapkan terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Jangan lupa like, Comment, and subscribe.